Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Matematika Ekonomi ya, semester 1, bahan ajar nih dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Unisi. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan ya, karena kemarin ada lockdown kita, jadi mohon maaf tidak bisa menyampaikan materi, dan Bapak juga masih melakukan isolasi mandiri nih. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dulu untuk materi matematika ekonomi kita semester 1 ya. Kemudian kita lihat saja langsung di layar ya. Bahan ajar program studi S1 manajemen ini, bahwa matematika ekonomi itu mempunyai ruang lingkup bahan ajar kita ya, himpunan, hubungan, fungsi, kalkulus, dan matrik. Nah, sasaran kita yaitu mahasiswa program studi S1 manajemen ya. Kemudian tujuannya mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep matematika dalam penerapannya pada persoalan ekonomi. Nah, ini nanti kita ada contoh-contoh kasus bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus atau problematika dalam matematika ekonomi. Kemudian kompetensinya mahasiswa nanti akan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dan bisnis dengan alat analisis matematika. Literaturnya ini ya, sudah bisa baca sendiri. Kemudian materi yang akan kita sampaikan diantaranya pengertian matematika, himpunan, sistem bilangan, fungsi linier, fungsi non-linier, diferensial fungsi sederhana, diferensial fungsi majemuk, kemudian aljabar matrik. Nah, masuk kita kepada materi matematika. Asal katanya dari mathein, yang artinya mempelajari atau belajar. Dengan mempelajari matematika, seseorang akan terbiasa mengatur jalan pemikirannya dengan sistematis. Sistematis tahu artinya? Sistematis artinya hubungan antara satu komponen dengan komponen lain yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan dalam satu sistem kerja. Berpikir matematis berarti seseorang yang hendak menempuh jarak 2 mil akan memilih naik mobil daripada jalan kaki, kecuali jika waktunya banyak, terluang, atau sedang olahraga ya. Jadi apabila ada jarak yang ingin ditempuh, ada beberapa alternatif. Orang ingin naik sepeda motor, mobil, ataukah jalan kaki, ataukah naik beca, ataukah pakai sepeda. Nah, itu terlihat adanya beberapa perbedaan ya. Kemudian berpikir matematis, untuk dapat mengendari mobil harus belajar menyupir. Untuk dapat supir mobil yang baik, dia perlu pengetahuan matematika. Mengapa perlu? Karena orang harus bisa mengukur jarak ya, ke depan, kecepatan, dan sebagainya. Kemudian matematika merupakan sarana, artinya pendekatan untuk suatu analisa. Dengan mempelajari matematika, membawa seseorang kepada kesimpulan dalam waktu yang singkat. Apa maksudnya itu? Dengan mempelajari matematika, seseorang akan dapat menyimpulkan suatu masalah dengan cepat ya, tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian masuk dalam slide ke-8, ekonomi dan matematika ekonomi. Analisis ekonomi tidak berbeda jika menggunakan pendekatan matematis dibanding dengan tanpa pendekatan matematis. Bedanya atau keuntungannya apa? Satu, dengan pendekatan matematis, persoalan atau pokok bahasan menjadi lebih sederhana. Jadi orang yang belajar matematika itu dapat menyederhanakan persoalan ya, sehingga persoalan-persoalan yang rumit-rumit dikumpulkan jadi satu, kemudian dia akan diramunya sehingga akan menjadi satu persoalan yang sederhana, akan dibahas menjadi pokok bahasan yang lebih sederhana. Dengan pendekatan matematis berarti mengaktifkan logika dengan asumsi-asumsinya.
Nah, di dalam tubuh kita ini ada namanya brain, otak, yaitu yang pemikiran kita itu bisa mengambil satu logika-logika, ya, atau asumsi-asumsi. Jadi dengan adanya asumsi-asumsi itu kita bisa memecahkan masalahnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, dapat memakai sebanyak n variabel, n itu bilangan, dalam menggambarkan suatu hubungan antara variabel. Jadi antara masalah-masalah kita dapat menghubungkan. Misalnya ini kalau di dalam rumus matematikanya QD atau quantity demand adalah fungsi daripada katakan harga, kemudian incorporation pendapatan, income, kemudian P harga konsumen substitusi, barang-barang konsumen dan substitusi, ya. Jadi untuk memutuskan kebutuhan suatu barang itu, kita bisa mengambil perbandingan harga komoditas yang bersangkutan, tingkat pendapatan, kemudian harga barang-barang yang pengganti atau substitusinya seperti apa, ya. Jadi itulah ekonomi dan matematika ekonomi. Kelemahannya pendekatan matematis, bahasa matematis tidak selalu mudah dimengerti oleh ahli ekonomi sehingga sering menimbulkan kesukaran. Jadi orang yang kurang memahami mempelajari matematis, mereka sulit untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi secara sistematis. Yaitu tadi contoh Y sama dengan fungsi X. Dalam ilmu ekonomi bagaimana mengartikan persamaan matematis tersebut, misalnya dalam Y permintaan atau produksi atau Y pendapatan nasional dan lain sebagainya. Sehingga ahli ekonomi sulit memetik keuntungan dari matematika. Nah, tapi tetap digunakan sebagai dasar untuk menghitung ya mungkin untuk permintaan, produksi, pendapatan ataupun keuntungan. Ya. Seorang ahli ekonomi memiliki pengetahuan dasar matematika, ada kecenderungannya yaitu untuk membatasi diri dengan hanya memecahkan persoalan secara matematis. Jadi tidak semuanya harus dipecahkan secara matematis, bisa juga secara deskriptif atau secara keterangan, penjelasan atau logika-logika. Yang kedua, membuat beberapa asumsi yang kurang tepat demi memudahkan pendekatan matematis atau statistis, yaitu artinya lebih banyak berbicara matematika dan statistika daripada prinsip-prinsip teori ekonomi. Jadi matematika itu hanya sebagai alat, salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Apabila tidak ditemukan cara di lapangan, dibawalah dengan cara teori matematika. Sehingga kemungkinannya bisa ada hitung-hitungannya, ya. Kesimpulan dari bahasa ini, pembahasan ini adalah matematika merupakan pendekatan. Nah, tadi saya katakan salah satu metode cara ilmu bagi ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu perlu ada matematika karena di dalamnya juga ada hitung-hitungan, ya, ada plus minus tambah bagi kurang, ya. Kemudian pendekatan matematis merupakan mode of transportation, jadi membawa pemikiran kepada kesimpulan dengan suatu model atau suatu pola, ya. Kemudian matematika ekonomi dan ekonometrika. Ekonometrika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan statistika untuk menganalisa data ekonomi. Jadi kita ini perlu ada menganalisa data ekonomi karena sudah sekian banyak data-data yang ada sehingga perlu adanya statistik. Nah, untuk menghitung rata-rata, untuk melihat keadaan situasi data-data normal dan data-data yang tidak normal. Kemudian data ekonomi itu, ya, kalau untuk matematika namanya deduksi model, ya. Kemudian ekonometrika induksi atau mengolah data, mengambil kesimpulan. Itu ekonometrika. Kemudian dalam teori ekonomi, ya, model atau hipotesis yang disampaikan untuk
eh, mengolah data ekonomi tadi berdasarkan fakta, kemudian dari itu diturunkan lagi menjadi metode ekonometrika, kemudian menggunakan teori statistik juga, kemudian menggunakan satu persamaan, menggunakan simultan, kemudian diturunkan lagi menjadi teori itu diterima atau ditolak, atau kalau dia belum bisa diterima maka akan disempurnakan, ya. Bidang matematika ekonomi yang dibahas menurut Social Science Research Council, seorang ahli ekonom harus mengerti matematika, himpunan gugus, hubungan fungsi dan teori matrik, kalkulus limit fungsi, diferensiasi, persamaan diferensiasi, partial differentiation, dan integrasi multiple. Nah, untuk berikutnya himpunan gugus, ya. Sampai kepada himpunan gugus, yaitu definisi, pencatatan, himpunan khas, himpunan bagian, pengolahan operasi himpunan, dan hubungan. Ini ya. Nah, nanti mahasiswa juga harus diulang-ulang lagi. Didengarkan video ini diulang-ulang dan sambil dibaca dan sambil diikuti. Ya. Nah, ini untuk contoh ini, definisi pencatatan himpunan khas. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang memiliki sifat tertentu, jadi sifatnya sama. Jadi kalau ada kotak yang bentuknya bulat, ya kotak-kotak, kumpulan kotak-kotak yang bulat. Kalau kumpulan kelereng yang bulat misalnya. Sifat ini menjadi penciri atau membuat objek unsur itu termasuk dalam himpunan yang sedang dibicarakan. Misalnya kumpulan mahasiswa, berarti ada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mahasiswa mana? Mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Universitas Indragiri ini fakultas mana? Fakultas Ekonomi. Lebih khas lagi, fakultas ekonomi mana? Jurusan manajemen. Manajemen mana? Manajemen kelas A, begitu dia. Himpunan lambang itu biasa di asumsikan atau diberikan kode A, B, C, D atau Z atau dengan huruf kapital besar. Objek atau unsur atau elemen dilambangkan dengan A, B, C huruf kecil atau dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Perhatikan, 3 titik dibaca setengah dibaca dan seterusnya. Artinya pakai titik dan koma-koma itu artinya ada anggota-anggota. 2 cara pencatatan suatu himpunan. Ini contohnya, misalnya cara pendaftaran P, nama himpunan atau gugus. P itu himpunan P, maka terdiri dari anggotanya yaitu angka 2, 3, dan 4, ya. Cara menulisnya begitu, tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian menyatakan himpunannya yaitu terdiri dari 1, 2, 3 itu adalah objek atau unsur atau elemennya. Artinya himpunan P beranggotakan bilangan bulat positif yaitu 2, 3, dan 4. Nah, kemudian B, pendefinisian sifat X, ya, nama himpunan, X bilangan objek elemennya, kemudian tanda pagar, tanda garis datar, tegak lurus dibaca dengan syarat X bilangan genap, yaitu mempunyai ciri bilangan genap. Oke, sampai sini kita cukupkan dulu di halaman 16 ya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian kita bersama agar dapat diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.